Sahabat, dalam suatu kesempatan saya sempat berdiskusi dengan beberapa pengurus salah satu partai politik di Jakarta. Ada hal yang menarik dan cukup gila sebetulnya. Begini, dalam diskusi terbatas itu, baru-baru ini kita mendapatkan keterangan bahwa sejujurnya katanya sampai sekarang anggota parlemen tidak ada yang tahu apa rincian anggaran yang waktu itu diketuk palu oleh ketua DPRD dan gubernurnya. Ini untuk kasus di Jakarta ya. DPRD DKI Jakarta dengan gubernur Jakarta. Nah, pertanyaannya bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ya bisa saja selama mayoritas anggota parlemennya memang tidak mau tahu soal rincian itu tentang apa saja, berapa, dan untuk apa saja. Karena memang melelahkan untuk menyisir anggaran yang ribuan itemnya. Dan membaca angka-angka itu memang bikin ngantuk. Apalagi kalau angka-angka itu tidak ada hubungannya dengan proyek pribadi masing-masing anggota parlemen. Jadi, walau di publik sudah dinyatakan oleh Ketua DPRD bahwa kenaikan anggaran untuk tunjangan jumbo yang macam-macam itu sudah dibatalkan, namun tetap saja gelap apa rincian yang ada dalam APBD itu. Dan ini parahnya, tidak ada yang mau tahu. Gila. Benar-benar gila. Ini tragedi. Dan kabarnya tragedi semacam ini bukan hanya terjadi di Jakarta, namun sudah jadi tradisi di semua daerah. Bermula dari yang dulu disebut dengan istilah pokir katanya, atau pokok-pokok pikiran, yang ternyata kabarnya itu maksudnya adalah jatah proyek bagi masing-masing anggota DPRD. Berapa nilai jatah itu? Minimal 10% dari total anggaran. Begitu kabarnya. Begitu kabar burung yang pernah hinggap di pohon mahoni kawasan Monas dulu katanya. Jadi kalau anggarannya 80 triliun rupiah, maka jatah proyek itu adalah sekitar 8 triliun. Luar biasa, ini jumlahnya besar sekali. Ini ceritanya dimaksudkan agar parlemen jadi bersahabat dengan eksekutifnya. Tidak ada ribut-ribut, semua adem ayem, tentrem, gemari pahloh jinawi. Keadilan sosial bagi seluruh sahabat dan kerabat. Waduh. Maka semenjak anak-anak nakal katanya itu bercokol di parlemen Jakarta, terkuaklah proyek lem aibon, proyek bolpen, proyek komputer, proyek pasir, proyek macam-macam yang tidak jelas juntrungannya. Dulu sebelum ada anak-anak nakal itu, proyek-proyek jatah itu disebut dengan istilah sosialisasi lagi, yaitu proyek pemahaman untuk sosialisasi dan pemahaman macam-macam lah. Dan begitu balai kota diduduki oleh gubernur yang dijuluki anjing katanya, tepatnya anjing penjaga, dia mereposisi. Maka muncullah coretan legendaris itu, pemahaman nenek lo. Dan buyarlah segala macam proyek pemahaman itu. Lalu gubernur anjing itu dilengsarkan lewat kampanye ayat mayat, dan balai kota pun diduduki gubernur santun seiman. Masa setahun pertama kekuasaannya semua berpesta pora dengan berbagai proyek pokir. Semua bisa saling memahami dengan proyek pemahamannya masing-masing. Janji soal program smart budgeting sampai sekarang masih tinggal pepesan kosong. Pengelolaan anggaran bukannya makin terang dan transparan, tapi malah makin gelap gulita. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif semakin rukun. Mekanisme check and balances lumpuh. Trias politika bermetamorfosa jadi trias koruptika. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Rapat terbuka hanyalah formalitas. Yang menentukan adalah kongko-kongko terbatas di kegelapan, di ruang-ruang gelap balai kota maupun parlemen. Maka bau Pat Gulipat semakin menyengat.